Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Rabu 14 Februari 2024, berjudul Kebangkitan dan Hidup. Ayat intinya terdapat di dalam Yohanes 11 ayat 21. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Pena Inspirasi menuliskan judul renungan kita pagi ini, Kebangkitan dan Hidup, yang tidak lain dan tidak bukan adalah Yesus, nama di atas segala nama, agar supaya kita bisa mengalami pengalaman pribadi dan dapat memaknai dan merasakan sentuhan kasih-Nya, dan lebih memperkaya perjalanan hidup ini sampai kita kelak bisa bertemu dengan Dia muka dengan muka di surga, sebagai berikut. Pertama, sekalipun Yesus adalah kebangkitan dan hidup, namun ketika Ia datang di awan-awan, Yesus tidak mengubah watak kita atau manusia lain oleh kebangkitannya. Jika engkau akan menjadi orang kudus di surga, pertama-tama engkau harus terlebih dulu menjadi orang kudus di bumi ini. Sifat-sifat tabiat yang engkau hargai dalam hidupmu tidak akan diubah oleh kematian atau oleh kebangkitan. Engkau akan keluar dari kubur dengan watak yang sama yang engkau nyatakan dalam rumah tanggamu dan dalam masyarakatmu. Kedua, sekalipun Yesus adalah kebangkitan dan hidup, namun tidak seorang pun boleh ditinggikan sebagai yang maha tinggi, dan pekerjaan kita sesungguhnya ialah merendahkan diri dan meninggikan Kristus di hadapan semua orang. Tidak seorang pun boleh bertindak sebagai penerima pengakuan dosa. Tidak seorang pun boleh ditinggikan sebagai yang maha tinggi. Pekerjaan kita ialah merendahkan diri dan meninggikan Kristus di hadapan semua orang. Sesudah kebangkitannya, Juru Selamat menjanjikan bahwa kuasa-Nya akan diberikan kepada mereka yang mau pergi dalam nama-Nya. Biarlah kuasa dan nama ini yang ditinggikan. Kita perlu senantiasa menaruh dalam pikiran kita doa Kristus pada waktu Ia berdoa agar diri sendiri disucikan oleh kebenaran dan kebajikan. Ketiga, sekalipun Yesus adalah kebangkitan dan hidup, namun kita tidak boleh hidup tanpa memikirkan akan hari penghakiman itu, sebab hari Tuhan itu sekarang sudah semakin dekat. Kita tidak dapat hidup tanpa memikirkan akan hari penghakiman itu, karena meskipun sudah lama tertunda, hari itu sekarang sudah dekat, bahkan sudah di muka pintu, dan datang dengan sangat cepat. Nafiri penghulu malaikat itu akan segera mengagetkan orang yang hidup dan membangkitkan yang sudah mati. Keempat, sekalipun Yesus adalah kebangkitan dan hidup, namun dalam melakukan pekerjaan, kita perlu bekerja, berjaga-jaga, menunggu setiap hari yang bersandar pada kekuatan dari Yesus. Satu-satunya rasa aman kita adalah dalam melakukan pekerjaan kita setiap hari seperlunya bekerja, berjaga-jaga, menunggu, setiap saat sesuai bersandar pada kekuatan dari Dia yang sudah mati dan bangkit kembali, yang hidup untuk selama-lamanya. Kelima, sekalipun Yesus adalah kebangkitan dan hidup, namun setiap orang harus mendidik dirinya sendiri untuk menyelidiki firman Allah tiap hari dan merenungkan dengan tenang akan peristiwa kedatangannya yang kedua kali. Kristus menginginkan agar setiap orang mendidik dirinya sendiri untuk merenungkan dengan tenang akan kedatangannya yang kedua kali. Semua orang harus menyelidiki firman Allah tiap-tiap hari, namun tidak mengabaikan tugas-tugas yang sekarang. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.